akan mengapresiasi kebaikan ini. Lu jangan sampai makanya kita mencari ilmu itu jangan sampai terus tapi saya belum bisa. Lu emangnya kenapa kalau belum bisa? Perintahnya bukan untuk pinter, perintahnya untuk mencari ilmu. Nah kita jangan pakai ukuran manusia tadi. Ukurannya Allah itu misalkan kita sodako, saya sodako tapi masa sodako cuma segini apa pengaruhnya? Lu yang kalau yang memberi rizki itu Allah, ini bukan tentang pengaruhnya, tapi ini tentang bahwa kamu melakukan suatu kebaikan. Ya, maka ini yang harus kita ingat. Jadi bahwa terkadang manusia itu nuwun sewu. Jadi terkadang manusia itu terlalu fokus kepada hasil, efek, impactnya apa, tapi melupakan proses. Agama tidak begitu. Fokus kepada prosesnya, impactnya itu Allah. Oke? Jadi sehingga nanti kita tidak keliru. Fokus kepada apa? Prosesnya. Kita melakukan amal. Maka yang disebut oleh Al-Quran itu jarang menyebut impact itu. Yang disebut itu proses. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu jarang sekali menyebut apa? Impact. Yang diulang-ulang itu adalah proses. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan misalkan petikan di hadis yang lain. Rasulullah dawuh, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu sekali-sekali jangan meremehkan amal syai'an, sekecil apapun. Syai'an itu sesuatu tapi menggunakan nakirah, berarti sekecil apapun. Kamu jangan meremehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, meskipun sekecil apapun. Rasulullah ngasih contoh ekstrim. Walau antal ko akhoka biwajhin talqin. Meskipun kebaikan itu hanya dengan kamu menampakkan wajah gembira di hadapan teman-teman. Makanya kula seneng ibadah nih. Jadi kalau ketemu Ustaz Husnun, Ustaz, sebelum niati ibadah, siapa tahu Ustaz Husnun habis diomeli Bu Husnun kan, terus lihat saya senyum terus jadi wow, Pak Wahyudi aja sabar maksudnya. Menutangnya. Nah ini meskipun hanya dengan senyum-senyum, ini jangan kita anggap senyum itu terus sesuatu biasa. Jangan, itu rasakan ini adalah kita kegembiraan bersama, yang itu ini akan menjadi salah satu indikator kita ridho kepada Allah. Orang kok hidupnya besengut terus, itu koyok Allah nggak pernah memberikan dia kebaikan. Kemarin saya kasih contoh. Niki rodok gelambiar sedikit betul nana bang ya. Ini prakteknya. Kadang kita itu keliru. Saya kasih contoh kemarin anak saya sendiri, Zahra. Zahra itu kan dia mulai hafalan Quran. Dia hafalan Quran, dia ngafalkan juz 29 itu surat Nuh. Surat Nuh itu sudah hampir 2/3 dia hafal. 3/4 dia hafal. Hanya ada sekian berapa ayat, kurang lebih sekitar 5 apa 6 ayat lah. Dia kebolak-balik terus napa urutannya. Akhirnya terus dia bilang, wah sulit gitu. Biasa anak itu. Terus saya gampang saya gitu kan. Udah ayo bimbing. Oh sulit gitu terus. Saya mau mutar otak gimana cara memahamkan anak ini. Akhirnya saya bilang begini, gini. Ayah jelasin. Adik kalau bilang sulit terus, seakan-akan adik belum hafal yang lain. Perhatikan, adik sudah hafal, juz 30 hafal, ini hafal. Tidak semua anak diberikan hafal seperti itu. Adik diberikan itu. Ini hanya sebagian kecil yang belum. Gak apa-apa, fokus kepada yang sudah Allah kasih. Kalau adik terus ngomong sulit ini, seakan-akan Allah belum memberi adik apa-apa. Allah sudah memberi adik sekian banyak. Gak apa-apa, ini belum, gak apa-apa. Tapi yang sudah diberi itu sudah lebih banyak lah. Terus kemudian saya pikir, iya, kita itu cenderung seringkali melihat sesuatu yang belum kita terima, terus kita terus fokus ke situ, terus menolongsokannya karena itu. Padahal yang kita terima sudah lebih banyak. Nah ini sering kita mengalami seperti itu. Saya renungi sendiri dari anak saya. Iya ya. Hanya karena istri kadang yo ngedumel, kadang iya, tapi kan nggak sering toh. Yang seringnya kan ya baiknya istri. Yang sering yang buatkan kopi, nggih masak, nggih nyuci. Itu nggak kita lihat, hanya sesekali istri marah. Bu, ya difokuskan kepada kebaikan-kebaikan yang telah kita terima. Yang belum ya nggak apa-apa lah, wong belum tidak banyak. Tapi yang banyak itu kalau mau kita hitung itu kebaikan-kebaikan. Nah, merasakan kebaikan-kebaikan termasuk dengan tersenyum itu adalah
suatu kebaikan yang jangan sampai kamu remehkan. Gitu ya? Jangan sampai kamu, meskipun hanya dengan kamu Eko, itu jangan kamu remehkan kebaikan hanya dengan aja sumringah. Kadang kita itu meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Nah, Rasulullah ngajarin la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, sekecil apapun. Ya, maka saya di rumah sendiri itu terbiasa melakukan amal-amal juga harus yang besar, yang kecil-kecil dulu. Misalkan setelah diapakan oleh istri itu diambilkan minum, makasih ya sayang. Wah, lu kalau Rasulullah dawuh meskipun hanya kamu dengan berwajah sumringah, apalagi kalau keluar perkata wah ada sayangnya gitu. Itu kan lebih berarti lebih besar lagi kan. Tapi sebagian dari kita itu tidak, itu hal-hal yang kita anggap terus jangan kamu remehkan. Meskipun sekedar pas berjalan ke masjid digandeng, menyenangkan nggak? Nyenengkan kan? Kira-kira yang asal jangan istri orang loh, istri sendiri maksudnya digandeng. Makanya saya senang lihat Pak Kus sama Putri ke masjid gandengan. Itu amal soleh nih, karena ini menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan orang muslim yang lain, meskipun itu istri atau siapapun, itu kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan ya, terhadap istri, anak kita. Meskipun panjenengan mungkin yang putranya sudah banyak yang merantau, ditelepon anaknya, gimana nak, sudah sholat belum? Oh, gimana, sehat-sehat saja? Anak ditelepon senang, kebaikan. Jangan remehkan itu. Itu ya. Jadi kadang kita itu menganggap kebaikan itu yang besar-besar. Jangan. Mulai dari yang kecil-kecil. Kalau kita tidak meremehkan yang kecil, kita juga tidak akan meremehkan yang besar. Oke. Termasuk duit juga begitu ya. Meskipun sekedar 5.000, jangan diremehkan. 10.000 itu mungkin bagi kita cuma 10.000, tapi saya pernah ada orang itu saya kasih 10.000 niku, masya Allah matur nuwun niku, wah lah orang ini cuma 10.000 aja kok matur. Ya Allah, saya bilang iya. Ada sesuatu yang mungkin bagi kita tidak berarti, tapi bagi orang lain itu sangat berarti. Jangan remehkan. Kadang kita mau jenguk orang sakit, nggak enak, nggak bawa apa-apa. Kadang nggak perlu bawa apa-apa, dia kita datang itu udah senang, dan itu kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Sebaliknya, iyyakum wa muhqaratil dzunub. Ya, kamu hindari dosa-dosa kecil. Takutlah untuk melakukan dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'unna 'alar rajuli hatta yuliku. Karena dosa-dosa kecil itu lama-lama berkumpul, ya terus menghancurkan seseorang. Kadang kita itu nggak melakukan dosa besar, tapi dosa kecilnya istiqomah. Nah ya sudah, kan pasir tumpukan gunung itu berasal dari pasir kecil jadi gunung. Biasa gimana itu yang pepatah itu? Pepatah itu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya bisa saja dosanya kecil tapi istiqomah, ya numpuk lah, sama aja jadi besar ya. Makanya disebut orang yang beriman itu walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus terhadap keburukan yang mereka lakukan. Jadi kalau ke dosa kecil kok 1-2 kali nggak sengaja, insya Allah diampuni ya. Asal yang dosa besar kita jauhi. Tapi masalahnya kecil, kalau istiqomah ya jadi besar. Makanya jangan diistiqomahkan, pun ngajinya mohon yang istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira-kira perenungan yang perlu kita lakukan. Jadi ketika membaca ini harusnya hafal. Ini kan kayak hafal semua rata-rata. Famay ya'mal. Kalau ada kebaikan di hadapan kita kok nampaknya remeh, baca ayat ini. Kalau ada keburukan di hadapan kita, keburukan remeh niku, misalnya bapak-bapak lagi jalan-jalan melihat yang bening-bening, wah itu nampaknya ya paling ya nggak apa-apa lah, wong cuman lirik, apalagi dipastikan nelpon dulu terus istrinya, mama di mana? Ternyata bukan karena nanya, untuk memastikan kondisinya aman. Aman untuk ngelirik. Ya jangan dilakukan, karena meskipun kecil itu akan membuat noda di dalam hati kita ya. Jadi kalau ada keburukan kecil langsung kita hindari
sebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada kebaikan kecil, lakukan meskipun sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ladang amal dihamparkan di hadapan kita. Semoga kita bisa melaksanakannya semampu kita masing-masing. Demikian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.